Hari ini kita masih ada di sermon series yang berjudul The Factory of Idols, dan hari ini adalah minggu terakhir ya, minggu ke-10. Di hari ini judulnya adalah Scandalous Love, kasih yang penuh dengan skandal ya, kasih yang luar biasa. Dan hari ini nanti kita akan melihat dari kisah Nabi Hosea. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kalau kita lihat kondisi kita saat ini menghadapi situasi pandemi yang seperti saat ini sedang kita alami, atau bahkan kalau kita sedang mengalami musibah-musibah di dalam hidup kita, apapun itu sesuatu yang tidak menyenangkan, seringkali kita menanyakan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan sepanjang zaman, pertanyaannya abadi ya. Dari dulu sampai sekarang pertanyaannya selalu sama. Jika Allah ada, mengapa ada penderitaan? Kita selalu menanyakan, jika Allah Maha Kuasa, mengapa Ia tidak menyingkirkan saja penderitaan kita? Jika Allah Maha Baik, kenapa Dia tidak menghentikan penderitaan kita? Jika Allah Maha Tahu, mengapa kalau Ia sudah tahu akan ada bencana dan kenapa Ia tidak mencegah terjadinya penderitaan? Seringkali kita menyalahkan Allah, dan banyak juga yang karena pertanyaan ini kemudian memilih untuk menjadi ateis dan tidak lagi percaya pada Allah. Tapi pernahkah kita membayangkan apa jawaban yang Allah berikan atas permasalahan ini? Atau bagaimana Allah melihat pertanyaan ini? Nah, kalau biasanya kita melihat dari sudut pandang kita, ingin bertanya tentang Allah, nah hari ini kita akan melihat bagaimana jawabannya dari sudut pandang Allah, dari atas ke bawah. Apa yang Allah pikir tentang kita. Nah, hari ini kita akan melihat dari kitab Nabi Hosea. Kitab Hosea adalah sebuah kitab, satu dari 12 kitab Nabi kecil yang akan menjawab pertanyaan itu. Nah, kitab Hosea disebut sebagai kitab Nabi kecil bukan karena ukuran nabinya kecil, tetapi karena porsi ukuran tulisannya jauh lebih kecil dibandingkan kitab-kitab para nabi lain seperti Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel yang ukurannya jauh lebih panjang. Oke, kita baca dulu dari Hosea 1 sampai 3. Nanti kita akan skip-skip di beberapa ayat supaya lebih cepat. Tapi teman-teman kalau mau baca lengkap satu kitab itu jauh lebih baik. Karena ini sebenarnya adalah sebuah ringkasan ya dari satu kitab. Tapi kalau mau tahu lebih dalam ya harus membaca dari ayat 1 sampai pasal yang terakhir. Oke, kita mulai dari Hosea 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu, karena Yehu ini nama raja, karena hutang darah Yisril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisril. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Hosea pasal 2. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal, sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tapi tidak akan mencapai mereka.
Dia akan mencari mereka, tapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Pasal 3, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shekel perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada efod dan terafim. Terafim itu patung berhala. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Amin. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru kali ini ya membaca kitab Hosea atau bahkan selama ini tidak pernah mendengar nama Hosea, nah mungkin kitab ini masih agak asing ya di telinga kita. Ya mungkin teman-teman yang nggak pernah baca kitab para nabi mungkin akan agak asing, apalagi dengan kisah yang baru saja dibacakan ya. Masa kok disuruh bersundal, bahasanya kok terlalu apa ya? Terlalu terbuka bahasanya ya. Ada banyak sekali bahasa-bahasa yang mungkin tidak cocok untuk dikatakan sebuah kitab suci. Bahkan banyak sekali dari agama lain yang menyerang Alkitab karena itu kan lihat Alkitab penuh dengan kisah-kisah porno misalkan kayak gitu. Nah, awal kasih sedikit introduction ya tentang kitab Hosea dan mengapa kok ada hal-hal seperti itu dan nanti kita akan lihat selama khotbah ini ya. Kita akan menemukan mengapa kok ada banyak bahasa-bahasa yang seperti itu ya, yang terlalu terbuka misalnya. Oke, aku akan kasih sedikit introduction dulu tentang kitab Hosea. Jadi ini adalah timeline dari sejarah Israel. Sebenarnya aku sudah pernah share ini juga bulan Desember kemarin ya. Jadi dari zaman Abraham, lalu kemudian para bapak-bapak leluhur, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian mereka di Mesir, mereka ke Israel, kemudian mereka keluar dipimpin oleh Musa, Yosua, dan para hakim. Kemudian masuklah zaman para raja. Ya, raja-raja mulai dari Saul, kemudian Daud, kemudian Salomo, dan seterusnya. Nah, ketika itu anak Salomo kemudian kerajaan Israel itu pecah jadi dua. Ada kerajaan Israel utara di atas yang disebut sebagai Israel atau Samaria, dan kerajaan Israel selatan yang disebut sebagai Yehuda. Nah, yang selatan ini adalah masih garis keturunan dari Daud, sedangkan yang atas itu banyak sekali pertumpahan darah, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Nah, yang diserang di dalam kitab Hosea ini lebih ke yang atas ya. Lalu kemudian setelah para raja habis, kemudian masuk ke pembuangan, muncul imam-imam. Kemudian barulah muncul Tuhan Yesus pada 4 sebelum Masehi. Nah, jadi yang dibahas oleh Hosea itu adalah Israel yang di utara. Nah, ini kita akan explore lebih lanjut mengapa kok yang dibahas seperti itu gitu ya. Nah, sebelumnya dalam kitab Keluaran kita sudah pernah membahas sebenarnya bahwa bangsa Israel sudah pernah mengucapkan janji setia kepada Allah. Di dalam Keluaran 24 ayat 8 dikatakan, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi di Gunung Sinai, Israel telah mengucapkan janji setia dengan Allah. Dan Allah juga setia dengan Israel. Itu ada di dalam Keluaran 24 secara lengkap. Jadi background-nya itu, kemudian ucapan setia ini sebenarnya sama dengan sumpah setia yang dikatakan oleh suami dan istri. Jadi sebenarnya melalui upacara ini di Keluaran 24, Israel telah secara resmi menjadi kekasih Allah. Jadi hubungannya sudah menjadi suami dan istri, gambarannya seperti itu. Nah, tapi kemudian di dalam sejarah bangsa Israel kita melihat Israel lebih suka menyembah berhala atau ilah-ilah bangsa lain. Contohnya tadi kalau di teks ada terafim patung berhala, kemudian ada Baal, kemudian dewa-dewa bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa lainnya. Jadi dengan kata lain Israel mengkhianati hubungan antara dirinya dengan Allah. Mereka telah bersatu di dalam ini pernikahan ini ya di Gunung Sinai, tapi kemudian Israel mengkhianati Allah dengan menyembah berhala.
Dan itulah yang sedang dialami oleh bangsa Israel, terutama di suku-suku di bagian utara yang disebut tadi Samaria. Dan inilah yang ada di dalam pasal 1 ayat pertama. Firman Tuhan kepada Hosea pada zaman Uzia dan seterusnya. Ini Hosea ada atau membawa pesan untuk bangsa Israel yang ada di suku utara. Kalau lihat di peta itu ada yang sebelah atas, yang Israel. Jadi Israel menyembah berhala. Itulah mengapa Allah mengirimkan para nabi. Untuk apa? Untuk memperingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Nah, nabi pertama untuk bangsa Israel yang di suku atas, itu suku utara, adalah Amos. Amos mengucapkan berbagai macam nubuatan dan juga penglihatan. Nah, 10 tahun setelah Amos, muncullah Hosea. Nah, masih sama, Hosea juga ada di suku yang utara. Cuma berbeda dengan Amos, Hosea bukan hanya menggunakan nubuatan, tetapi pesan yang dibawa oleh Hosea juga diperagakan oleh hidupnya sendiri. Nah, jadi tadi yang kita lihat semua itu adalah perintah Tuhan pada Hosea. Apa yang harus dilakukan oleh Hosea bukan hanya dengan kata-katanya, tapi juga dengan perbuatannya. Jadi melalui tingkah lakunya. Kemudian di ayat 2 kita melihat bahwa Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer. Gomer adalah seorang wanita sundal, atau kalau nggak paham sundal bahasa lainnya adalah pelacur gitu ya. Ada beberapa tafsiran tentang ayat ini. Yang pertama, Gomer memang sudah menjadi seorang pelacur, dan yang kedua, Gomer belum melacur, tapi Allah tahu masa depan Gomer, bahwa Gomer akan selingkuh dan bersama dengan pria-pria lain gitu ya. Bahasanya disebutkan sebagai melacurkan diri. Tapi kita tidak akan memperdebatkan mana yang benar. Intinya Gomer adalah seorang pelacur. Nah, pernikahan Hosea ini akan menjadi sebuah gambaran tentang hubungan antara Allah dan Israel. Jadi ketika kita melihat kenapa Hosea disuruh menikah dengan Gomer, seorang perempuan sundal, jawabannya dari ayat ini, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi Hosea disuruh menikah dengan perempuan sundal karena apa? Karena itu hubungannya seperti Allah. Jadi Hosea akan menggambarkan Allah sedang menikahi Israel. Israel sudah menikah dengan Allah, tetapi dia memilih untuk menyembah berhala. Artinya apa? Selingkuh, memilih Allah lain dan tidak mau menyembah Allah yang benar. Nah, kalimat ini di ayat 2 itu sangat unik kalau kita mau lihat. Di dalam bahasa Indonesia kita melihat kata sundal itu 3 kali. Tetapi di dalam bahasa Ibraninya, kata sundal, akar kata sundal itu sudah muncul 4 kali. Kita melihat di sini ada senonim, tisneh, dan zanoh. Semua akar katanya sama. Artinya adalah bersundal. Artinya apa? Dalam hal ini kita melihat bahwa ayat ini sangat menekankan kata sundal. Artinya ada banyak makna yang ingin disampaikan melalui kalimat ini. Jadi sebenarnya melalui kalimat ini, sang penulis ingin mengatakan bahwa ini loh Israel, sebuah bangsa yang bersundal hebat karena membelakangi Allah. Karena memilih menyembah berhala dan bukan menyembah Allah yang benar. Nah, tragedi yang akan dialami oleh Hosea adalah sebuah pernikahan yang awalnya baik, karena Hosea menikah, itu kan awalnya kan baik, tapi kemudian diakhiri dengan tidak baik. Nah, pernikahan seperti itulah yang nanti akan sebenarnya dialami oleh Allah dengan umatnya. Seakan-akan Allah ingin berkata kepada Hosea, Hosea, inilah yang sedang aku rasakan selama ini. Ya, jadi apa yang akan dirasakan oleh Hosea ketika menikah dengan Gomer adalah gambaran dari apa yang sedang dirasakan oleh Allah saat dihianati oleh umatnya. Jadi hubungan Hosea ini akan sama menggambarkan hubungan Allah dengan Israel dan dengan umatnya. Kemudian kalau kita melihat di ayat berikutnya, kita menemukan bahwa setelah mereka kawin, Hosea dan Gomer, mereka punya anak. Nah, anak pertama diberi nama Yisril, yang paling bawah ya. Artinya secara harafiah artinya adalah Allah menabur. Nah, mengapa kok Allah menabur? Nah, ini maksudnya apa? Jadi sebenarnya kata Yisril itu adalah sebuah kota di Israel Utara. Nah, jadi ada hyperlinknya antara kata Yisril dengan kota Yisril. Kota Yisril juga bisa dikatakan mirip dengan kata Israel, mirip sekali cara pengucapannya. Ya, kota Yisril, kenapa kok diberi nama Yisril, yang artinya ke kota Yisril itu? Karena di kota Yisril ada banyak sekali kejahatan. Kota yang awalnya tidak ada kejahatan, tapi kemudian karena ada suku Israel penuh dengan kejahatan. Kalau kita
mungkin beberapa teman-teman pernah membaca mengenai kisah Raja Ahab yang membunuh Nabot karena ingin mendapatkan kebun anggurnya. Itu terjadi di kota Yizril. Kemudian Raja Yehu juga membunuh Yoram, Ahazia, dan Isabel di kota Yizril. Kota Yizril adalah kota yang penuh dengan kejahatan. Kemudian Raja Yehu yang membunuh di kota Yizril itu mendirikan sebuah dinasti baru yang isinya adalah keturunannya yang jahat-jahat semua. Jadi bagaimana kota Yizril telah dinodai oleh dosa bangsa Israel. Melalui pemberian nama anak pertama Hosea, Allah ingin mengatakan bahwa Allah akan menghukum, Allah akan mendisiplinkan Israel, bahwa Israel harus membayar kejahatannya. Allah akan mendisiplinkan kenakalan Israel selama ini. Nah, kemudian anak kedua dari Hosea di atas namanya Loruhama. Loruhama artinya tidak disayangi atau no mercy. Hal ini karena apa? Karena Loruhama bukan anak Hosea, tapi anak dari Gomer dengan cowok lain. Jadi Gomer selingkuh dan punya anak namanya diberi nama Loruhama. Makna namanya jauh lebih dalam daripada anak pertama. Ketika anak pertama mengingatkan kita bahwa Israel, kamu akan dihukum. Dan sekarang di nama anak kedua, seakan-akan Israel kehilangan kasih sayang dari Allah. Karena Israel lebih menyukai berhalanya. Jadi ada intensitas yang semakin naik, ada semakin tinggi gitu ya. Kamu akan dihukum. Kemudian kamu tidak akan lagi disayangi oleh Allah karena kamu lebih menyukai berhalanya. Seorang penafsir Derek Kidner mengatakan, since mercy without response is self-defeating, forgiveness without a healed relationship is empty. Allah mengasihi Israel, tetapi ketika Israel tidak mau menerima kasih Allah, maka kasih itu sebenarnya sedang memukul balik Allah. Allah mau mengampuni Israel, tetapi Israel tidak mau berbaikan dengan Allah. Maka pengampunan yang Allah berikan, itu semua sia-sia. Maka pada akhirnya ketika semua ditolak oleh Israel, maka yang terjadi adalah Israel tidak akan lagi disayangi oleh Allah. Karena Israel lebih memilih dosanya. Israel lebih memilih berhala hatinya. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, Israel ya, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Lihat bagaimana Allah mengasihi umatnya. Tapi kalau kita lihat bagian berikutnya, tetapi kamu tidak mau. Israel menolak kasih Allah bagi dirinya. Itulah mengapa tadi nama anak kedua dari Hosea adalah Loruhama, tidak disayangi lagi. Karena Israel lebih memilih berhala hatinya. Dan nama anak ketiga dari Hosea diberi nama Loami, yang artinya bukan umatku. Ia adalah intensitas tertinggi, pernyataan paling menyedihkan dibandingkan dua nama sebelumnya. Allah menolak Israel, karena Israel lebih memilih berhalanya. Israel akan menjadi sama seperti bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Dan Israel akan mendapatkan penghakiman dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah pada akhirnya, kalau Israel tetap dan tidak mau kembali, Allah akan memutuskan hubungan antara Allah dan Israel yang sudah ada selama ini. Maka Allah bisa saja berkata, kamu bukan lagi umatku. Jadi kita lihat ada intensitas yang naik ya. Awalnya Allah bilang, Israel kamu akan dihukum. Kemudian yang kedua, kamu tidak akan disayangi lagi karena kamu lebih memilih berhala. Dan yang terakhir lebih tinggi lagi adalah, kamu bukan lagi umatku. Aku bukan Allahmu. Maka kamu akan dihukum. Karena kamu akan menerima murka Allah. Jadi kita lihat ada eskalasi atau kenaikan. Setelah selesai pasal pertama, kita lanjut ke pasal kedua. Nah, jadi tokohnya bergeser dari anak-anak Hosea, kemudian bergeser ke Gomer, istri Hosea. Jadi kalau kita baca, Gomer lebih memilih untuk pergi dan mengejar pria-pria lain. Nah, jadi ini ya, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku. Nah, jadi Gomer lebih memilih untuk pergi dan mengejar pria-pria lain. Kita lihat kalimatnya. Bukan pria-pria yang mengejar Gomer, tapi Gomerlah yang pergi dan mengejar pria-pria lain.
Ya, tapi sayangnya ketika Gomer menikah dengan pria lain, ternyata pria lain itu orang yang lebih buruk. Nah, ternyata tidak bisa mencukupi hidup Gomer dan mungkin abusive gitu ya, Gomer disiksa dan sebagainya. Jadi nggak bisa mencukupi kebutuhan Gomer dan Gomer tidak mendapatkan kasih sayang yang dia impikan. Nah, kemudian Hosea mendengar, ya, Hosea mendengar bahwa hidup Gomer tidak baik, gitu kan? Kemudian Gomer pergi ke rumah pria itu, mungkin dia tok 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 gitu ya. Apakah kamu suami Gomer? Mungkin cowoknya bilang, ya, aku suaminya. Kamu siapa? Mungkin Hosea bilang, aku adalah suami pertamanya Gomer. Nah, terus cowoknya mungkin tanya, kamu mau apa datang ke sini? Gomer itu sekarang punyaku, gitu kan. Terus Hosea tidak ngajak berantem, Hosea nggak membunuh, tapi justru Hosea memberikan uang. Hosea memberikan apapun yang dibutuhkan oleh Gomer. Dia memberikan uang, dia mungkin memberikan apa dia gandum dan lain-lain. Kemudian dia berkata, ini ambil dan cukupilah hidup Gomer. Aku tidak mau Gomer kekurangan. Jadi ini uang dari aku, silahkan cukupi hidup Gomer. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh Hosea. Gomer mengira bahwa semua harta untuk mencukupi hidupnya yang baru bukan dari Hosea, tapi dari suaminya yang baru. Ya, itu samalah seperti orang Israel yang menyembah berhala dan mengira bahwa segala kebaikan yang dia terima itu dari berhalanya. Padahal bukan, itu dari Allah. Jadi kalau kita sama juga dengan kita lebih memilih untuk menyembah berhala gitu ya. Kita menyembah uang, kita menyembah kenyamanan dan yang lain-lain. Dan kita mendapatkan sesuatu yang buat kita itu menyenangkan. Nah, sebenarnya yang memberikan kenikmatan dalam hidup kita bukan berhala-berhala itu, tetapi Allah yang memberikan itu semua. Ya, Allah lah yang memberikan kekayaan, kesuksesan dan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalam hidup kita. Dan hal ini tidak berlangsung lama ya. Pada bagian berikutnya kita melihat ada sebuah shift tadi di pasal 2 bagian pertengahan bahwa kisah ini telah bergeser dari Hosea Gomer lalu bergeser menjadi kisah antara Allah dan Israel. Dalam ayat 5 sampai 8 dituliskan bahwa Israel menyembah berhala. Segala kenikmatan yang Israel terima saat ini itu semua bukan dari berhala, tapi dari Allah. Dan Israel tidak akan menikmati itu dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan tinggal diam ketika umatnya menyembah berhala. Maka dalam teks dikatakan bahwa Allah akan memutuskan semua jalan sehingga Israel tidak lagi bisa menyembah berhala-berhalanya. Dan Israel juga akan kehilangan semua berkat Allah yang selama ini dia nikmati. Israel akan kehilangan segalanya. Nah, itulah yang terjadi di dalam berapa puluh tahun ke depan. Israel tidak lagi menjadi kerajaan yang berdiri sendiri, melainkan Israel ditaklukkan oleh Asyur dan orang-orang Israel harus dibuang ke Asyur. Dan bahkan sampai sekarang, suku Israel yang dibuang ke Asyur tidak pernah kembali. Dan kita nggak pernah tahu di mana. Walaupun mungkin dalam perjanjian baru ada sisa-sisanya seperti orang Samaria. Dan saat negara Israel terbentuk akhir-akhir ini, itu juga orang-orang Israel kembali ke asalnya. Tapi secara resmi, kerajaan Israel Utara tidak pernah dipulihkan. Lihat bagaimana Allah bekerja. Allah sudah memperingatkan Israel, tapi Israel nggak mau taat. Akhirnya apa? Akhirnya Allah harus melakukan atau membuang Israel ke bangsa Asyur. Mengapa Allah membuang Israel ke bangsa Asyur? Karena di negara di bangsa Asyur, Israel mempunyai banyak waktu untuk merenungkan kasih Allah yang dulu pernah dia rasakan. Saat itulah Israel akan kembali karena dia menyadari bahwa Allah memberikan yang jauh lebih indah daripada yang bisa diberikan oleh berhala-berhala mereka. Pengharapan di dunia ini mengecewakan, tapi pengharapan di dalam Allah tidak akan pernah mengecewakan. Jadi Allah akan melakukan segala cara agar umatnya berbalik kepadanya. Sebab dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya sumber kebahagiaan yang tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Jadi Allah rela membuang Israel ke bangsa Asyur supaya Israel bertobat dan kembali kepada Allah. Demikian juga dengan kita. Saat kita hari-hari ini mungkin mengalami penderitaan atau mungkin sakit atau hal-hal lain
yang mungkin tanda kutip menyiksa hidup kita. Percayalah, Allah bisa menggunakan berbagai macam cara. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepadanya. Percayalah, Allah itu Allah yang baik. Allah ingin kita menjadi umat yang murni. Semakin kita ditempa oleh penderitaan, kita akan menjadi semakin murni. Iman kita semakin kuat, dan kita akan kembali kepada Allah. Karena kita tahu bahwa di dalam dunia ini, kita tidak bisa menemukan kebahagiaan. Dan kita hanya bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, hanya di dalam Allah. Dan kita akan lanjut ke pasal yang terakhir, pasal 3, bagian penutup dari kisah Hosea Gomer ini ya. Entah berapa lama kemudian setelah Gomer selingkuh gitu ya dengan pria barunya dia, entah berapa tahun kemudian Gomer kemudian dijual di pasar budak. Mungkin karena Gomer sudah tua dan sudah tidak menarik lagi bagi suaminya. Kemudian Allah berfirman kepada Hosea untuk membeli dan mencintai kembali Gomer. Bayangkan, kalau kita adalah Hosea. Kita punya cewek gitu ya, kemudian menikah, kemudian dia selingkuh. Terus kita tahu dia. Kira-kira kita akan mau kembali atau tidak? Mungkin kalau kita nggak akan mau kembali ya. Udahlah Tuhan, nggak usah lah orang dia mengkhianati aku, mosok disuruh balik lagi. Mosok aku disuruh mencintai orang yang mengkhianati aku lagi. Tapi Tuhan bilang sama Hosea, tidak, pergilah dan cintailah lagi Gomer. Belilah Gomer dan cintailah kembali Gomer. Akhirnya Hosea pergi ke pasar budak dan dia menemukan Gomer. Nah, pada masa itu budak itu dibeli dengan cara lelang. Nah, kemudian Hosea ikut pelelangan itu dan dia membayar harga. Harga yang dibayarkan Hosea mungkin tidak terlalu banyak. Tapi sebenarnya itu adalah semua yang Hosea miliki pada saat itu. Hosea membayar semua uang yang dia miliki untuk kembali mendapatkan Gomer. Hosea membayar harga untuk mendapatkan istrinya kembali. Nah, kemudian Hosea berkata kepada Gomer, bersabarlah selama beberapa masa. Mungkin kita nggak akan bisa seperti dulu lagi hubungan kita. Tapi percayalah, suatu hari nanti kita akan kembali jadi satu. Kita akan kembali seperti awalnya. Jadi saat Gomer dijual di pasar budak, Hosea mencari dan membeli Gomer untuk mendapatkannya kembali. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman ada yang bertanya, ini cerita apa sih kok nggak jelas gitu ya? Cerita Alkitab kok kayak gini, ceritanya kok kayak lebih seru daripada sinetron gitu ya, kok nggak kalah sama sinetron. Nah, jadi sebenarnya kisah ini memang terjadi secara real pada masa itu, tetapi tidak hanya terjadi pada masa itu. Sebenarnya kisah ini adalah sebuah kisah yang punya banyak lapisan. Kisah ini bukan hanya sebuah kisah antara Hosea dan Gomer, tapi kisah ini juga adalah sebuah kisah antara Allah dengan Israel, antara Allah dengan kita. Hubungan Hosea Gomer sudah kita bahas. Hubungan Allah Israel kita tahu semua. Israel lebih memilih menyembah berhala, tapi kemudian Allah berjanji bahwa ada saatnya nanti, suatu hari nanti, bahwa Israel akan kembali kepada Allah. Ini Hosea 3 ayat 5 ya. Setelah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka dan Daud raja mereka. Dan Daud raja mereka itu yang mana? Daud sudah mati. Ya tentu keturunan Daud, yaitu Mesias Tuhan Yesus, juru selamat mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Allah dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Nah, jadi Hosea dan Gomer kita sudah lihat, awalnya baik, Gomer selingkuh, kemudian kembali dibeli lagi. Israel, Allah dengan Israel kita telah melihat, Israel memilih menyembah berhala, kemudian mereka keluar, dan Allah berjanji pada suatu hari nanti Israel akan kembali lagi bersama dengan Allah seperti semula, menjadi kekasih Allah yang semula. Lalu bagaimana kisah Allah dengan kita? Kok bisa hubungan Allah dengan kita dari kisah Hosea? Nah, ini sebenarnya kayak gini ceritanya. Awalnya manusia hidup bersama dengan Allah di Taman Eden, tapi kemudian hubungan itu putus ketika manusia memilih untuk berdosa. Manusia lebih memilih menyembah ciptaan daripada menyembah Allah. Seperti yang kita ketahui, kita semua lebih menyukai berhala-berhala hidup kita. Kita meninggalkan Allah. Dan Gomer adalah gambaran dari Israel dan juga kita yang tidak setia pada Allah. Kita melacurkan diri kita pada berhala-berhala di zaman ini. Kita lebih memilih gadget kita lebih memilih rasa kenyamanan kita lebih memilih uang yang kita miliki, dan kita lebih memilih
game yang kita miliki daripada Allah. Itulah yang terjadi pada kita. Bukan pria-pria yang mengejar Gomer, tapi Gomerlah yang pergi dan mengejar pria-pria lain. Demikian juga dengan kita. Kitalah yang pergi mengejar kepuasan dari berhala-berhala hidup ini. Bukan berhala yang datang kepada kita, tapi kitalah yang pergi untuk menyembah berhala. Tapi kalau kita lihat di kisah itu, Allah tidak tinggal diam. Hosea tidak tinggal diam. Hosea pergi mencari Gomer. Ketika dia menemukan, dia membeli Gomer. Demikian juga dengan Allah. Allah tidak tinggal diam. Ia terus mengejar kita. Ia terus berusaha untuk mengembalikan kita ke dalam tangannya. Kalau dalam konteks Israel, Allah mengizinkan berbagai macam penderitaan dan bahkan pembuangan agar Israel bisa kembali pada Allah. Dalam konteks kita, Allah bisa saja mengizinkan berbagai macam penderitaan agar kita bisa kembali ke pangkuan tangannya. Ibrani 12. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita menerima hajaran dari Allah, kita tahu bahwa Allah sedang mendidik kita. Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Dan kalau kita lihat, sekalipun Gomer adalah manusia yang sangat tidak layak untuk dikasihi oleh Hosea, tetapi Hosea tetap mencintainya. Demikian juga dengan kita. Sekalipun kita adalah manusia yang sangat rusak karena dosa kita, tapi Allah tetap mencintai kita dan Ia mau untuk menebus kita. Hosea tetap mencintai Gomer yang sangat tidak layak untuk dikasihi. Allah tetap mencintai kita yang sangat tidak layak untuk dikasihi. Paulus menulis, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita masih menjadi musuh Allah, Kristus mau mati menebus kita. Allah mencari kita. Allah mencari dombanya yang terhilang. Gomer bisa lari sejauh yang ia mau. Ia bisa lari mengejar pria-pria lain. Tapi pada akhirnya Hosea lah yang membawa Gomer kembali. Kita bisa lari dari Allah sejauh apapun yang kita mau. Tapi kita tidak pernah bisa bersembunyi dari kasih Allah yang begitu besar. Kasih-Nya begitu besar untuk membawa kita kembali. Dan puncaknya, Hosea harus membayar harga yang mahal untuk membeli Gomer. Uang yang dia berikan adalah seluruh uang yang ia miliki untuk membawa Gomer kembali. Demikian juga dengan yang kita alami. Allah membayar harga yang sangat mahal untuk membeli kita, untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Ini semua terjadi karena kasih Allah pada kita. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa memberikan Tuhan Yesus. Itu adalah segala sesuatu yang Dia miliki. Allah Bapa memberikan semua yang Ia miliki untuk membawa kita kembali ke pangkuannya. Dalam 1 Petrus dikatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Kalau tadi Hosea memberikan dengan uang perak, tapi Yesus tidak menebus kita dengan perak dan emas, melainkan dengan darahnya yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita melihat ini, betapa lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Allah bagi kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah mengejar kita, manusia yang berdosa? Apakah karena kita begitu berharga dan layak untuk dikasihi? Bukan. Kita semua adalah manusia yang berdosa, dan di hadapan Allah kita semua adalah manusia yang menjijikkan. Tapi Allah mengejar untuk mendapatkan kita kembali, karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Allah mengasihi kita karena Dia adalah kasih itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita bisa mengasihi Allah saat ini, kita harus sadar bahwa itu semua bukan karena usaha kita mengejar dan mencari Allah, tapi justru Allah lah yang mengejar dan mencari kita. Ada terlalu banyak perumpamaan dalam Perjanjian Baru yang bisa kita bahas. Domba yang hilang, sang gembala meninggalkan kawanan dan pergi mendapatkan domba yang hilang. Ada uang dirham yang hilang, yang punya mencari uang dirham itu sampai ketemu. Demikian juga dengan kisah Hosea Gomer dan juga kisah kita. Allah lah yang berinisiatif untuk menebus kita. Allah lah yang memperbarui hidup kita.
Allah lah yang memulai untuk menyelamatkan kita. Saat kita masih lebih suka pada berhala hidup kita, saat kita lebih suka pada dosa-dosa yang kita lakukan, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi dan menebus kita. Oleh karenanya, hal kita sudah ditebus oleh Allah. Janganlah kita kembali kepada dosa kita. Marilah kita lihat kepada kasih Allah yang besar, dan kita mau hidup bagi dirinya. Dan nanti puncaknya adalah saat di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kita bisa bersatu kembali. Seperti Hosea dan Gomer tadi ya, Hosea bilang, mungkin saat ini kita nggak bisa seperti dulu lagi. Tetapi suatu hari nanti kita akan bersatu. Nah, demikian juga Allah dengan kita. Allah sudah menebus kita. Tapi kita nggak bisa bersatu dengan Allah saat ini juga. Tapi nanti di kekekalan kita akan bersatu dengan Allah selama-lamanya. Itulah yang harusnya dinanti-nantikan oleh semua orang percaya. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, mengapa kok dipilih kisah Hosea yang aneh ini untuk menutup sermon series The Factory of Idols? Jawabannya, karena kita semua adalah penyembah berhala. Kita semua adalah Gomer. Kita semua adalah orang yang tidak layak untuk dikasihi. Dan kita semua hanya layak untuk dihukum oleh Allah. Kita harus sadar bahwa Allah membenci penyembah berhala. Dan itulah kita. Kita adalah penyembah berhala. Dan Allah akan menghukum penyembah berhala. Tapi kalau kita lihat, kalau kita kembali pada Allah, kita bisa kembali kepada Allah. Itu semua karena ada harga yang harus dibayar untuk membawa kita kembali. Kita nggak bisa bayar, tapi Allah lah yang bayar. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Kita semua dibelenggu dan diperbudak oleh berhala kita. Kita nggak bisa lepas dari dosa kita. Tetapi Allah mau datang dan menyelamatkan kita. Allah lah yang datang dan melepaskan segala belenggu kita. Paul David Tripp mengatakan, I bring no righteousness, I bring no worthiness, I bring nothing but my sin, but he places his love on me. Aku tidak membawa kebenaranku, aku tidak membawa diriku yang layak ini. Aku tidak membawa apapun, aku hanya membawa dosaku. Tetapi, walaupun aku hanya membawa dosaku, dia tetap mengasihi aku. Tapi hal ini bukan, sekali lagi ya, bukan sebuah klaim, supaya kita bisa terus berdosa. Tidak. Kalau kita sudah menyadari begitu besarnya kasih Allah, maka kita tidak akan lagi mau hidup di dalam dosa. Karena kita tidak mau lagi membuat Allah sedih lagi. Marilah kita menyadari harga yang mahal ini dengan cara bertobat dari dosa-dosa kita. Bertobat bukan sekali waktu, tetapi setiap hari. Mari kita juga menyadari bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang jauh di sana, tapi Dia adalah Allah yang dekat. Allah yang mau bertemu dengan kita, Allah yang mau berjuang bersama kita, Allah yang mau menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Tetapi itu semua akan terjadi hanya jika kita mau kembali kepadanya. Amin. Pertanyaan untuk diskusi yang pertama, seberapa dalamnya dosa kita? Kedua, seberapa besarnya kasih Allah pada kita? Dan yang ketiga, mengapa kita harus kembali pada Allah dan meninggalkan segala dosa dan berhala hidup kita?